Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agra Antareja. Di sini saya akan membahas kembali seputar dunia Shopee Food. Di sini kita sama-sama belajar, dan untuk yang belum paham atau kurang paham silahkan tinggalkan komentar. Nanti kalau saya tahu insya Allah saya bahas. Oke, di sini saya habis ngalong ya. Ini di sini kita habis ngalong saya, dan untuk ngalong tadi malam alhamdulillah ya udah selesai. Karena ini tanggal 9 juga saya buat video ini ada di bulan 9, jadi kena di promo 99. Oke, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau sok pinter atau sok tahu ya. Di sini kita sama-sama belajar, kita bedah, kita tuntas supaya kita lancar semua setiap harinya untuk menjalankan orderan Shopee Foodnya. Oke, sebelumnya untuk yang merasa suka atau bermanfaat video ini, jangan lupa tinggalkan like dan juga komentar. Subscribe juga kalau perlu, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya setiap saya upload video terbaru selalu ada pemberitahuan di HP teman-teman semuanya. Oke, lanjut untuk pembahasan kita hari ini ya, supaya kita tetap intinya itu supaya tetap gacor lah intinya. Nah, di sini kita bahas dulu di akun saya, jadi saya biar bisa menjelaskan itu sesuai fakta di lapangan saya. Ini akun saya ini juga sedang masa terapi. Soalnya sudah lama tidak on, jadi off lama dan on baru saja. Otomatis saya terapi ulang ya, jadi mulai dari baru lagi. Ini untuk pendapatan ini mingguan saya itu ya mungkin sedikit buat teman-teman semuanya, sedikit, tapi dari hasil pendapatan atau hasil tarikan di akun saya ini bisa dibuat evaluasi ya, untuk dari setiap minggu setiap harinya di sini. Nah, di sini ini cuma berapa ini, 4 hari 5 hari, dan di sini hanya ada berapa ini, 13 pesanan, terus ini cuma ada satu pesanan belum konsisten. Nah, nanti konsisten itu kita bahas juga. Oke, kita mulai saja. Ini untuk minggu ini ya, minggu 18 sampai 24 Agustus ini sudah stabil. Akun saya itu berpendapatan di 130-an. Ini 15, 18. Nah, ini maksudnya itu bisa rata kanan. Rata kanan itu ini teman-teman. Rata kanan. Rata kanan itu tupo. Nah, rata kanan. Saya menyebutnya rata kanan ya. Nah, untuk target yang pertama itu rata kanan ini. Setiap kita on bid, jadi 12 poin kita akan mendapatkan insentif 22.000. Itu untuk area Surakarta. Ini. Nah, tuh untuk yang hari-hari sebelumnya kan saya belum konsisten. Jadi ya ini banyak bolongnya. Ini ada cuma 11, cuma 7. Terus yang lainnya alhamdulillah sudah mulai full. Sebenarnya di tanggal 3 dan 2 ini saya bisa untuk mendapatkan 12 poin. Tapi kendalanya itu di waktu. Kenapa kendalanya di waktu? Kemarin saya itu entah ada acara atau keperluan lainnya, jadi on bid saya jamnya berkurang. Dan sebenarnya ini bisa untuk mendapatkan insentif 12 dan rata kanan. Terus bang, gimana caranya biar dapatkan rata kanan? Nah, ini untuk trik-triknya ya. Untuk trik-triknya biar bisa rata kanan seperti ini, minimal insentif 3 ini tercapai terlebih dahulu, biar baru bisa kita mencari orderan berikutnya, yaitu kalau kata saya itu lebihannya. Ini mungkin kalau rata kanan ini uangnya 130-an lah, 130-an. Nah, teman-teman kan kadang juga melihat kan postingan yang di Facebook atau di mana gitu, yang hasil pendapatannya di atas 200.000. Nah, jadi untuk yang mendapatkan 200.000 lebih, bahkan sampai 300, itu setelah rata kanan, mereka itu tetap on bid, tetap narik ya. Tetap narik, walaupun nggak insentifnya cukup sekian, tapi
Kalau tetap narik itu tetap hasil pendapatannya dirangkum di sini teman-teman. Nah di sini seperti contoh, hal contohnya ada nggak ya? Oh, udah nggak ada. Ini yang kemarin itu sempat ada yang 200 lebih itu. Nah, untuk trik-trik caranya itu yang pertama itu teman-teman pastikan terlebih dahulu ya, saldo. Saldo ini saran saya teman-teman, saldo ini penting sekali teman-teman. Saldo ini penting sekali. Jadi usahakan setiap teman-teman on bid saldo itu plus ya, jangan sampai minus. Apalagi kalau untuk driver-driver yang pemula atau akun baru seperti itu. Ini soalnya pengaruhnya besar sekali pengaruh dari saldo ini. Ini kalau ada saldo, orderan yang pembayaran tunai dan non tunai itu bisa masuk ke akun kita teman-teman. Sedangkan kalau saldo kita minus, itu kalau ada orderan yang pembayarannya tunai, itu tidak bisa masuk ke akun kita untuk orderannya. Makanya itu nanti itu saya sarankan untuk selalu memakai saldo teman-teman. Jadi kalau minus segera di top up lah kalau bisa. Nah, logikanya gini, kita kita saldo plus aja. Kadang orderan yang masuk itu non tunai semua. Nah, non tunai semua yang tidak cash ya, yang orderan non tunai saja masuk ke dalam akun yang saldonya plus. Nah, otomatis di situ nanti kalau saldo kita minus, peluang untuk mendapatkan orderan yang pembayarannya non tunai itu akan semakin kecil. Kenapa? Karena yang pembayarannya non tunai itu juga akan masuk ke pembayaran yang ke saldo, ke akun yang ada saldonya juga teman-teman. Jadi kalau saldo kita ada, itu chance atau peluang kita mendapatkan orderan itu lebih besar teman-teman. Nah jadi itu saldo, pokoknya yang penting itu saldo teman-teman. Saya ngalong itu utama saya juga saldo teman-teman. Saya juga main saldo itu ya seperti ini. Kalau saldo kita itu sudah minus minus di atas 20.000, itu sebaiknya cepat-cepat di top up kan terlebih dahulu. Agar apa? Agar orderan itu gampang masuk teman-teman. Ya kadang tahu sendiri, ini pasti semua rekan-rekan driver sudah pernah mengalaminya. Kita yang ada saldo saja teman-teman, yang ada saldo saja itu terkadang kita masih mengalami kendala di jeda. Nah, maksudnya kendala di jeda itu apa? Kita habis ngantar orderan kan. Nah, setelah selesai antar orderan, itu terkadang kita tidak langsung dikasih orderan lagi. Kadang masih menunggu 1 jam, setengah jam lebih, kadang bahkan ada yang 2 jam. Nah, itu teman-teman, itu mempengaruhi juga. Soalnya kita gimana ya? Kita sayang di waktu saja teman-teman. Kita sayang di waktu. Kita on bid narik dari pagi sampai siang. Misalkan saja ini, kalau dari pagi sampai siang, terus dari pagi sampai siang itu katakanlah 8 jam. 8 jam, dalam 8 jam kita kena jeda 1 jam, 2 jam itu saja sudah terasa teman-teman. Sedangkan kalau kita tanpa jeda, dalam 1-2 jam itu kita sudah bisa mendapatkan orderan 5 sampai 6 kali lah katakanlah. 5 sampai 6 kali, dan untuk uangnya yang kita dapat itu 50.000, misalkan 50.000. Nah, kalau kita kena jeda, otomatis kita sudah rugi 50.000 teman-teman. Itu mempengaruhi. Dan terus yang biasanya dalam waktu 4 jam, 4, 5, 6 jam saja kita sudah bisa rata kanan, bisa tupo. Kalau kita kena jeda, itu mengurangi waktu kita juga teman-teman. Kita juga rugi di waktu kendala jeda itu. Jadi saran saya itu untuk yang akunnya masih berat atau yang baru itu mainlah saldo teman-teman. Itu nomor 1. Yang nomor dua itu sabu bersih teman-teman. Ada orderan sabu, pokoknya setiap ada orderan sabu, nggak usah mandang-mandang. Aduh jaraknya jauh, aduh pengambilannya jauh, nggak usah teman-teman. Itu
Soalnya ini nah, kayak seperti ini. Itu di performa kita, teman-teman. Performa kita ini akan 100% teman-teman. Nah, bonus harian insentif solo. Capai target bonus. Nah, ini teman-teman. Ini setiap poin-poinnya. Nah, di sini tingkat pencapaian performa 100% teman-teman. Performanya 100% dari 0%. Ini teman-teman, kalau kalian cancel lah, katakanlah kalian cancel dengan alasan mendesak atau keperluan lainnya ya, itu performa kalian akan turun teman-teman. Performa kalian akan turun. Jadi dari 100% itu bisa menjadi 90%, 70%, 80%, entah sekian berapa itu akan mempengaruhi pendapatan insentif kita. Soalnya itu ada kriteria, semisal di bawah sekian persen itu insentif kita tidak cair. Begitu juga bintang rating peringkat ini kalau di bawah 4,7 ini kita tidak bisa mendapatkan insentif teman-teman. Jadi rating kita, bintang kita itu harus di atas 4,7 teman-teman. Kita juga harus hati-hati ini teman-teman. Nah, ini penting. Kalau untuk performa ini tadi ya teman-teman, jangan sering-sering cancel orderan. Itu akan juga mempengaruhi, karena kalau setiap akun itu beda-beda ya teman-teman. Kalau kita hari ini cancel, bisa saja itu habis cancel itu kita kena jeda itu bisa. Terus setelah kita kena jeda terus akan gablok terus berat akunnya. Itu pasti akan ada saja akun yang akan kita alami teman-teman. Nah, terus kenapa punya akun teman saya enggak bang? Nah, ini bedanya itu teman-teman. Itu yang membedakan itu adalah akunnya teman-teman. Akunnya temennya sampean itu udah terbiasa, maksudnya itu sudah mapan, sudah enak, riwayatnya bagus teman-teman. Soalnya riwayat itu juga penting. Kebanyakan orderan yang masuk itu mulai dari riwayat. Setiap semisal kita dapat resto A, terus besok kalian nongkrong sama teman, sama orang lah yang baru aja kenal gitu, terus beliau belum pernah dapat di resto A, tapi teman-teman udah pernah dapat di resto A. Nah, kalau misal di resto A itu akan ada orderan, itu nanti kemungkinan besar itu orderannya itu masuk ke teman-teman. Soalnya apa? Riwayatnya itu tadi teman-teman. Riwayatnya itu tadi sudah pernah mendapatkan di resto tersebut. Jadi akan menjadi diprioritaskan. Nah, itu salah satunya teman-teman. Nah, ini mungkin sekian terlebih dahulu ya. Untuk pembahasan selanjutnya mau bahas tentang apa, bagaimana, atau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Nanti insya Allah akan saya bantu jawab kalau saya tahu. Oke, salam satu aspal, sapu bersih.